Ya, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Nah, senang nih ngelihat rame yang ikut nih ya. Seperti biasa kita mulai dengan berdoa. Ya, saya udah masukin di chat room ya. Mohon doanya untuk seperti biasa ya, almarhumah ya. Karena ini kan memang programnya didedikasikan untuk beliau ya. Oke, saya rasa kita mulai dulu dengan berdoa ya. Mungkin sekitar 30 detik sampai 1 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dengan agamanya masing-masing dimulai. Ya. Berdoa selesai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih. Saya matikan ininya dulu chatnya karena mengganggu ya. Mungkin yang tadi belum sempat berdoa bisa berdoa sebentar ya. Bagaimana malam ini teman-teman, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Semi. Alhamdulillah, Pak. Oke, kita sambung dengan materi kita ya. Hari ini kita akan masuk di sebentar. Karena waktunya mungkin terbatas ya, jadi mungkin kita hari ini akan mulai dari dengan beberapa materi dan sisanya nanti kita akan skip beberapa ya. Bentar saya pilih dulu slide-nya. Ya. Ya, ini kita mulai dengan materi modul 4 unit 2 ya. Oh ya, sebelum kita mulai ya, sebelum saya mulai ini saya mau kasih pengumuman ya. Jadi seperti yang kita bicarakan di di chat room di Telegram ya, Telegram group, bahwa rencananya malam ini ada mock test ya. Kira-kira bisa ngerjain mock test malam ini nggak? Bisa. Ya, insya Allah bisa ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi ini nanti Bisa, Pak Semi. nanti setelah kelas ini selesai, saya akan kasih linknya di WA group, di Telegram group atau di chat room. Kemudian Anda dikasih waktu untuk mengerjakan sekitar 100 soal. 100 soal itu antara 100 sampai 120 menit. Dan saya akan tutup mock test ya. Mock test itu kayak model simulasi exam. Itu saya akan tutup waktunya sampai jam 12 malam. Jadi Anda punya waktu untuk mengerjakannya dari waktu kita selesai nanti jam-jam 9 gitu sampai jam 12 malam. Saya kasih waktu agak luang sedikit supaya bisa ada koneksi. Dan jangan lupa ya, kalau nanti mock test tidak boleh diulang. Kalau saya bisa lihat kalau Anda ngulang itu akan dianggap gagal ya. Jadi kecuali kalau ada koneksi, ada problem ya koneksi ya. Nanti kasih tahu aja ya siapa yang koneksi problem itu maksimal 2 kali kalau mau ini ya, tapi diusahakan tidak mengulang ya.
Dan karena mengulang itu nanti dianggap Anda diskualifikasi ya, didisqualify ya. Soalnya sekitar 100 soal, waktu sekitar 120 menit, sekitar 2 jam maksimal, itu sampai jam 12 malam saya akan tutup ininya mock test. Dan semua yang seperti saya katakan tadi di Telegram group, bahwa semua yang ikut itu berhak mendapatkan nilai minimum ya, minimum untuk lulus adalah 70%. Jadi kalau Anda dapat 70%, saya anggap Anda lulus. Nah, terus bagi yang nggak bisa ikut sekarang, boleh nanti ikut, nanti saya akan adakan lagi mock test sekali lagi, mungkin di minggu depan ya. Dan kalau yang nggak lulus juga boleh ngulang di minggu depan. Jadi saya kasih waktu bagi yang tidak lulus, tidak mencapai hasil 70%, ngulang untuk minggu depan dengan tes yang ya mirip-mirip ya. Ada tambahan mungkin, ada soal berbeda. Ya, jadi bagi yang tidak lulus, belum mencapai nilai 70%, boleh ngulang minggu depan. Bagi yang tidak bisa ngikut untuk malam ini, ngulang juga minggu depan, nggak apa-apa. Ya. Oke, ada pertanyaan? Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Siap. Ya, nanti masing-masing kan saya udah janjikan dapat sertifikat ya. Ya, Pak, mohon maaf Ya. Pak, saya baru aja bergabung. Ya. Untuk tesnya kapan Pak? Hari ini habis selesai materi kita langsung tes. Oh, habis selesai materi ini ya, ya baik. Ya. Tesnya oke, jangan lupa karena kan saya nggak bisa ngawasin Anda ya. Dilarang googling, tidak open book. Jadi benar-benar coba dengan pengetahuan Anda yang udah Anda dapatkan dari materi-materi kita. Ya. Kalau merasa belum mau ujian, maksudnya mau agak sedikit telat mulainya, nggak apa-apa. Anda baca-baca dulu baru Anda ujian. Ya. Ini akan dibuka, jangan lupa ya, linknya akan dibuka dari jam 9 sampai jam 12 malam. Oke, jadi Anda punya waktu buat baca-baca dulu sebelum Anda ujian. Oke. Nah, ini simulasi ujiannya, soal-soalnya mirip dengan soal-soal yang nantinya kalau Anda ujian di aslinya kurang lebih sama tuh. Ya, jadi kalau Anda bisa ujian ini lulus dengan minimal nilai 70%, potensi Anda buat lulus di CompTIA IT Fundamentals, ITF Plus, ujian aslinya itu potensinya 80 sampai 90%. Ya, saya sengaja ngambil soal dari soal-soal CompTIA asli. Oke. Ya. Ada pertanyaan? Kalau Tidak Pak, tidak Pak. Ya. Cukup Oke, Pak. saya mute-kan dulu ya. Saya mute-kan semua dulu. Ya, nanti supaya bisa fokus ya. Oke. Ya, malam ini kita lanjutkan ke modul 4, ya modul 4, unit 2, connecting to network. Saya rasa kalau connecting to network, saya rasa Anda udah pada tahu lah ya. Tapi ya saya akan jelaskan lagi. Objectives itu pertama, identify the roles of different network devices in providing local and internet network connectivity. Kedua, distinguish the advantages and disadvantages of internet connection types. Kemudian connect a computer to wired or wireless network, sama configure a wireless access point to use secure network settings. Ya. Nah, kalau untuk di internet service types itu ada beberapa jenis tool yang device yang kita gunakan. Seperti ini untuk SOHO. SOHO itu kepanjangan dari small office, home office, ya. Internet router, modem. Ya, kebanyakan dijual kayak ini di Indonesia. Kebanyakan kayak merek-merek seperti Asus, TP-Link dan sebagainya. Kemudian ini ada multifunction appliances yang mengcombine several networking devices. Jadi satu device dia punya beberapa fungsi sebagai switch, ya, connects 4 or 8 computers together, ya, in an Ethernet LAN using RJ45. RJ45 itu yang colokannya kemarin kita udah bahas. Kemudian ada juga dia sebagai access point, which create a Wi-Fi wireless network, ya, wireless LAN between computers and mobile devices, sama internet router or modem. Jadi satu device dia 3 fungsi sekaligus, ya. Ya harganya sih antara 100 ribuan bisa sampai jutaan, ya. Nah, kemudian juga ada yang namanya digital subscriber line, ya. Kalau kita ada broadband connection, kita bisa pakai DSL, ya, atau yang paling baru itu adalah ADSL atau asymmetric DSL.
24 Mbps download dan 1.4 Mbps upload ya. Kemudian juga kalau untuk yang baru-baru sekarang udah menggunakan fiber optik ya, fiber to home ya, bisa sampai kalau di ini bisa 1 gigabit ya per second ya. Kemudian ada cable, bisa pakai TV cable atau disebut dengan coaxial cable ya. Hybrid fiber coax ya, coax ya. Kemudian ada router atau modem. Kalau kita udah ada koneksi fiber, biasanya dari fiber optik connect ke modem, dari modem nanti baru bisa kita ada wifi-nya, ya. Seperti yang ada di kantor atau di rumah. Ya. Kayak IndiHome juga kan mereka udah punya ada satu router dan modem sekaligus. Bentar. Ini ada yang nanya apa ya? Sebentar saya lihat ya. Oke, nah kemudian nanti ada verifying a connection. Biasanya ada untuk melakukan memastikan bahwa koneksi kita bagus. Itu ada network status icon ya di Windows atau di Linux. Kemudian ada IP address configuration, misalnya pakai DHCP atau kind of perform simple test by browsing a website. Jadi kita tinggal connect aja website dan kita tes ya. Atau bisa kita menggunakan beberapa teknik seperti di sini. Saya akan ini ya, misalnya kalau di komputer saya bisa share screen di sini ya. Jadi kalau di komputer saya ini bisa kita bisa lihat ada koneksi ya. Saya pakai koneksinya Telkomsel ya. Kemudian kita bisa ping, misalnya kita ping ke Google ya untuk memastikan adanya koneksi ya. Oke. Nah itu. Atau kita browse saja internet ya. Browse salah satu website ya. Sorry. Kayaknya salah saya ini. Oke. Nah, kemudian juga bisa menggunakan microwave satellite, tapi agak jarang kita gunakan ya di sini ya, di Indonesia. Ini pakai digital video broadcast satellite ya. Kadang-kadang ada yang bundle juga ya, internet sama TV kabel ya. Kemudian juga ada cellular radio ya seperti GSM, kita menggunakan HP yang bisa GSM, Global System for Mobile Communication, and can provide data services as well as voice ya. Seperti contohnya kita menggunakan GPRS, General Packet Radio Services, atau Enhanced Data Rates for GSM Evolution ya. Paling baru sih kita menggunakan Long Term Evolution LTE ya, sama LTE Advanced ya. Kadang juga ada yang menggunakan ini Evolution Data Optimized ya. Nah, kemudian ada radio frequency, biasanya berhubungan dengan Wi-Fi networking. Biasanya kalau Wi-Fi ini tergantung ya access point-nya, bisa untuk connect secara public atau open atau bahkan di password protect ya. Nah, ini contoh standar dari wireless ya. Oke. Oke. Nah, standar awal sih 802.11 ya. Itu 1999, paling baru itu di 2013 itu ada yang namanya 802.11 AC. Dan bisa support sampai bandnya bisa 2.4 ya. Kalau yang versi lama itu 2.4 dan 5 GHz ya. Tapi paling baru ini bisa cuma support 5 GHz ya. Bisa sampai 1.7 gigabit per second ya. Itu. Nanti tinggal baca-baca aja ini. Yang paling baru sih sebenarnya AC ya, NAC sama AX yang paling baru ya. Anda bisa baca-baca. Oke, kemudian configure and access point ini konfigurasinya biasanya lewat web base ya, jadi berbasis web. Bisa kita connect HTTP misalnya HTTP 192.168.1 misalnya 1 atau titik 254. Kemudian kita login admin biasanya, kemudian kita configure ya. Ini umum sekali sih ya.
Nah, kemudian ada beberapa yang bisa kita konfigurasi, seperti misalnya wireless security, kita bisa setel enkripsinya, ya. Kan kemudian untuk security standarnya kita bisa menggunakan WEP, WPA atau WPA2. WEP dan WPA udah kurang digunakan ya, karena ini WEP dan Wi-Fi Protected Access, ya, WPA versi 1 itu kurang secure. Yang paling bagus sih adalah WPA2. Sekarang udah ada WPA3, tapi belum terlalu banyak digunakan. Itu biasanya untuk proteksi, untuk koneksi dan sebagainya, enkripsi. Ya. Dan kemudian kita biasanya menggunakan pre-shared key authentication atau dengan menggunakan passphrase, ya passwordnya lah, ya, untuk kita bisa connect. Nah, kemudian untuk Wi-Fi Anda bisa menggunakan open authentication, di mana Anda tidak ada enkripsi sama sekali, Anda bisa tinggal connect atau menggunakan hotspot. Biasanya kalau ada hotspot, biasanya ada password yang diminta, ya. Atau open public access tanpa ada password sama sekali. Nah, kalau yang paling bagus sih sebenarnya ada yang namanya captive portal, di mana kalau di captive portal ini kita bisa connect secara langsung, tapi nanti akan di redirect, ya, diarahkan ke satu portal di mana kita ngisi username sama password. Ya. Biasanya ada di hotel atau di airport atau di misalnya McDonald's atau KFC, ya. Bentar ya. Oke. Kemudian ini biasanya yang untuk melakukan konfigurasi terhadap wireless client. Biasanya kita tinggal connect aja, kemudian kita isi passwordnya, ya. Kemudian speed limitation ini tergantung ya. Jadi kalau untuk Wi-Fi biasanya kalau indoor itu biasanya maksimal 100 feet atau 30 meter, ya. Jadi tergantung signal dan lokasi penempatan akses point-nya, ya. Biasanya juga pengaruh masalah apakah dia pakai ada dinding atau metal, ya, itu pengaruh juga ke kekuatan sinyal, ya. Nah, kemudian selain wireless, wireless kayaknya menjadi satu istilahnya tren ya, di mana hampir semua tempat udah ada wireless ya. Banyak juga yang menggunakan wireless dengan menggunakan hotspot ya. Kalau memang nggak ada Wi-Fi seperti IndiHome ya, internet ya, bisa pakai yang lain-lain ya. Nah, selain itu kalau Anda punya koneksi internet keluar dan kemudian Anda menggunakan DSL dari telco ya, dari Telkom misalnya, atau dari internet service provider ya. Biasanya kita dikasih modem, kemudian nanti dari modem itu ada switch-nya ya, yang biasanya paling 4 sampai 8 koneksi ya. Tapi kalau mau yang lebih lengkap, Anda bisa menggunakan yang namanya enterprise grade switches ya, seperti misalnya Cisco, Juniper, atau mungkin pakai Huawei ya. Multiple switches and interconnection can provide thousands of ports. Jadi ini biasanya untuk kabel ya. Tapi kalau di kantor sekarang udah jarang pakai switch yang banyak kabel ya. Agak ribet sih soalnya kabelnya ya. Nah, ini adalah contoh dari wireless enterprise network access ya, sama dengan Wi-Fi standard, tapi ini access point-nya itu memang enterprise grade, bisa menerima koneksi sampai ratusan ya. Kalau yang biasa kan paling maksimal 10 gitu ya. Kali ini bisa sampai ratusan ya. Memang agak mahal ya, biasa jutaan sih harganya. Ya. Nah, kemudian ada enterprise network routers yang biasa digunakan untuk jadi fungsi router itu sendiri adalah untuk menyampaikan paket ya, yang biasanya dari satu network ke network yang lain ya. Nah, di kantor biasanya harus ada minimal satu router lah ya. Ya, jadi ini adalah contoh sederhana menggunakan misalnya Cisco router atau Huawei atau mungkin TP-Link juga tergantung ya. Tapi kebanyakan sih kalau untuk enterprise biasanya seperti Cisco ya atau Juniper ya. Nah, itu. Jadi yang kita di sini kenal adalah ada dua ini ya. Pertama itu adalah yang Soho Internet Router atau modem, yang dimana ada 3 fungsi dia bisa jalankan sekaligus dalam satu device. Kemudian kita tadi belajar ada Wi-Fi ya, beberapa jenis standar Wi-Fi ya.
Yang paling lama itu 11A, yang paling baru itulah ada AC. Sebenarnya sih ada AX ya, tapi AX tidak masuk dalam ujian ya. Kemudian kita menggunakan cable enterprise network access dengan menggunakan switch enterprise grade switches ya seperti Cisco dan beberapa yang lain. Kemudian juga ada wireless enterprise network access ya. Dan kemudian terakhir itu ada enterprise network router. Oke, nah itu yang kita pelajari tadi ya. Nanti lebih lengkapnya itu Anda bisa lihat di Network Plus ya. Ya, jadi di sini kita mengidentifikasi beberapa roles of different network devices in providing local and internet network connectivity. Jadi tadi ada modem, SOHO, small office, home office, ada router, ya enterprise grade atau juga switches, ya switch ya enterprise grade switch sama access point atau modem. Kemudian distinguish the advantage and disadvantage of the internet connection types. Jadi beberapa jenis internet connection type. Connect computer to wired or wireless network. Ya sekarang sih rata-rata udah kebanyakan pakai wireless network ya, jarang pakai wired karena agak ribet ininya instalasinya. And configure wireless access point to use secure network setting seperti ini tadi konfigurasinya ya. Simple sekali di Windows ya. Oke, nah itu. Nah, kemudian saya akan lanjut dulu, agak ngebut nih ya, karena saya pingin ini. Next-nya itu tentang, bentar saya lihat dulu. Ya, saya akan masuk ke secure network, ya, so module 4, unit 3, secure web browsing. Ya, di sini. Nah, objektifnya explain risk of using open internet access methods, kemudian describe safe browsing practices and configure browser security or privacy feature, kemudian identify the use and basic configuration parameters of firewall. Ya. Nah ini using free open networks ya. Free open network itu biasanya diberikan oleh banyak organisasi sih sebenarnya. Atau mungkin dari beberapa tempat sengaja tidak ada password dan sebagainya. Ya. Open access point allows consumers to access the internet. Jadi ada beberapa perusahaan yang mungkin sengaja memberikan akses pada internetnya mereka, ya. Tapi problemnya adalah kadang-kadang ini tidak secure ya. Many runs by telecom companies, data sent over open Wi-Fi is not secure. Jadi kalau kita transfer data itu tidak secure ya. Email password details may be transmitted. Email and web services must be protected by SSL connection. Jadi sebenarnya kalau open itu oke sih ya, enak, gratis ya. Tapi ya kembali lagi, kadang-kadang tidak terproteksi dengan baik ya. Nah, kemudian ada yang namanya public access workstation allows internet access, misalnya di cafe, di internet cafe, di McDonald, di KFC atau bahkan di airport ya. Itu public access ya. Cuma sama problemnya adalah ada potensi untuk terkena infeksi sama malware ya. Clear the browser cache when finished and do not allow savings of password. Nah, ini juga penting ya. Jadi kalau udah selesai harus dibuang ininya cache-nya. Cache itu sebenarnya menyimpan informasi mengenai browsingnya kita, historical browsingnya kita ya. Dan kalau bisa kita clear supaya kita tidak menyimpan passwordnya di dalam komputer tadi, karena ini kan biasanya kalau untuk public access dikasih satu workstation atau beberapa workstation, misalnya di bandara kita bisa akses, tapi ya ada potensi komputer itu digunakan oleh banyak orang dan ada potensi bahwa data kita bisa terekspos ya. Oke, nah ini ada beberapa jenis malware threats, seperti contohnya ada ini versi lama ya, Sub7 ya, versi lama. Kemudian kalau bicara mengenai malware, malware itu kan kepanjangan dari malicious software. Ada beberapa jenis, ada virus, ada worms ya, mirip-mirip sih ya. Anda boleh baca-baca lagi apa itu virus atau apa itu worm ya. Trojan horse, biasanya Trojan horse ini menyaru dia, mirip-mirip dengan aplikasi yang baik, tapi sebenarnya isinya jahat ya. Ada adware, ada spyware ya.
Nah, untuk menghindarinya, sangat disarankan Anda menggunakan browser yang terbaru. Misalnya Anda menggunakan Google Chrome atau pakai Mozilla Firefox, ya. Dan sangat disarankan untuk menginstalasi security patches, ya. Jadi ada perbaikan-perbaikan yang memang digunakan untuk memperbaiki browser-browser yang tadi, ya. Nah, nah, ini ada beberapa simptom, ya. Misalnya malware spread with criminal intent is likely to remain hidden. Jadi spyware adware ini mirip-mirip ini ya simptomnya, ya. Ada yang pop-up window, tiba-tiba ada window yang keluar, ya. Beberapa ada new browser toolbar atau change of search provider. Kemudian ada unexpected redirection, tiba-tiba diarahin tempat lain, ya. Atau ada banner ads yang keluar dan tulisan fake antivirus. Jadi kayak model ya ada banner yang keluar kemudian ditulis ada antivirus, pura-puranya antivirus padahal sebenarnya dia sendiri adalah virus, ya. Nah, kemudian choosing a compatible browser. Browser banyak, ya, banyak versi. Nah, tergantung, ya. Kadang-kadang ada orang yang suka pakai Edge yang udah built-in di Windows 10, Windows 7, ya. Tapi sangat disarankan menggunakan browser-browser kompatibel. Contohnya saya sendiri pribadi lebih senang menggunakan misalnya Google Chrome. Sebenarnya sih ada sih tool-tool yang lain, ya. Ada yang namanya Brave, ya. Sebentar, kalau nggak salah saya ada browser namanya Brave, ya. Sebentar, saya cek dulu. Ya, so ini ada, bentar saya coba tunjukkan, ya, untuk demo sambil saya download, bentar. Ya, ada satu browser yang secure, fast, ya, jadi apa istilahnya, ini saya tunjukin. Jadi kalau Anda kurang senang menggunakan browser yang lain, silakan Anda nyoba ini nih, Brave namanya, browse 3 times faster than Chrome, ya. Nah, ini Anda tinggal download dan ini sangat-sangat menjaga privasinya kita, ya. Nah, ini Anda tinggal masuk ke browser, ya, kita download. Nah, ini saya ambil yang download Brave for Windows 64-bit, ya. Nah, ini sangat disarankan menggunakan browser Brave ini, ya. Tapi tergantung, ya, preference, ya, maksudnya tergantung kesenangan Anda mau yang mana. Anda bisa menggunakan Brave, Anda menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox dan beberapa yang lain. Oke. Oke, itu adalah Brave, ya. Nah, kemudian saya sambung lagi. Jadi Anda bisa menggunakan, ya, beberapa browser, ya. Tergantung kesenangan Anda, ya. Pilihan Anda pakai Mozilla Firefox, Chrome atau Edge, ya, atau Brave, ya, tergantung, ya. Nah, kemudian active content types yang biasanya dijalankan di browser itu seperti misalnya add-on, ada Adobe, ada Flash, ada Java. Biasanya sih active content types ini akan otomatis dijalankan, ya, dengan asumsi Anda sudah melakukan instalasi terhadap konten-konten yang atau misalnya fitur-fitur yang diinginkan, seperti misalnya Anda sudah install Java, Anda sudah install Flash, ya. Nah, Anda juga bisa mendisable client-side scripting supaya tidak langsung jalan. Takutnya ada virus, ya, ada malware, ya. Nah, ini bisa Anda juga bisa ngeblok script supaya nggak jalan, ya. Ada satu tool di Firefox namanya add-on, ya, namanya NoScript, ya. NoScript itu otomatis mematikan script. Jadi dia nggak langsung bisa jalan, ya. Harus kita allow dulu, diperbolehkan baru kita jalan, ya. Nah, kemudian ada banyak add-on yang ada di browser kita seperti di Chrome. Ada beberapa jenis add-on, ada extension, ada plugins, ada theme, ya. Theme itu biasanya untuk merubah tampilan, plugin itu tambahan, extension juga tambahan, ya. Plugins biasanya untuk jalankan video, kalau extension itu misalnya untuk satu fungsi tertentu. Nah, ini juga harus hati-hati, ya. Karena biasanya kalau kita milih harus milih yang digitally signed, ya. Yang artinya sudah desain secara legal oleh perusahaan yang bersangkutan, ya. Kalau enggak nanti takutnya tersisipi oleh malware, ya. Nah, kemudian juga ada cookies. Cookies ini sebenarnya lebih ke arah informasi yang disimpan dalam text file, ya. Text file storing session information. Ini biasa digunakan untuk aplikasi. Nah, cookie types ada first party cookies atau third party cookies. Nah, ini biasanya ada isu juga yang berhubungan dengan personally identifiable information, data pribadi, ya.
Isu-isu yang berhubungan dengan cookie, termasuk what information is site capturing, cookie cannot install malware but may read by malware that has infected the computer. Jadi cookie itu tidak bisa menginstal malware, tapi dia bisa membaca ya informasi ya, yang mungkin malware-nya nanti yang sudah terinstall itu bisa ya istilahnya membacanya. Ya, cookie can be used to track browsing history. Some cookies may not expire correctly, ya. And the site engineer should use encrypted cookie to mitigate these issues. Ya, karena cookie itu bisa dimanipulasi. Ya, kalau di pentest itu biasanya cookie dimanipulasi supaya bisa connect ke website yang bersangkutan dengan user yang legal. Ya. Nah, termasuk juga pop-up Windows ini juga dikontrol. Sekarang udah di versi browser yang baru udah dikontrolnya. Ya. Karena ada yang namanya spawning pop-ups, artinya pop-up itu secara banyak ya, itu biasanya ada indikasi malware kalau terlalu banyak pop-up, hati-hati aja. Nah ini Anda bisa kontrol cookie dan pop-up-nya dengan menggunakan third-party tool atau add-on yang ngeblok. Ya, contohnya ada ad blocking add-ons. Ya. Contoh saya sendiri menggunakan ad blocking add-ons yang otomatis akan memblok pop-up yang tidak diperlukan. Ini ada yang WA saya sebentar ya kali ya. Oke. Nah ini juga bisa di disable ya blok ininya pop-up block dengan menggunakan pop-up blockers add-on. Kemudian kita juga bisa men-disable autofill and clearing browser cache ya dengan menggunakan opsi advanced atau security lalu pilih clear browsing cache ya. Nah itu. Jadi ada banyak cara sih sebenarnya, termasuk juga penggunaan digital certificate. Sangat disarankan untuk connect ke website yang sudah mempunyai koneksi yang secure, contohnya menggunakan HTTPS ketimbang yang HTTP saja ya. Oke. Nah, kita bisa melakukan validasi terhadap certificate, kita klik aja yang padlock itu yang ada gambar kunci dan kemudian akan ada tampilan oke seperti ini. There's a problem with this website security certificate. Nah, ini jadi kita bisa lihat yang mana yang trusted, yang mana yang tidak trusted ya. Kalau ada lock yang ada padlock icon berarti itu biasanya trusted ya. Jadi harus hati-hati kita browsing juga. Nah, termasuk juga adanya built-in firewall. Ya, contoh Windows 10 versi yang lama juga udah ada firewall ya, tapi firewall di Windows 10 udah lebih bagus ya. Nah, kemudian untuk firewall ada beberapa jenis sebetulnya ya. Ada yang namanya packet filtering, biasanya ngontrol akses lewat IP address ya, source-nya, destination-nya, IP-nya, TCP-nya, port TCP atau UDP ya. Kemudian ada stateful instruction, analyze connection and possibly application layer information. Kemudian ada firewall appliances ya. Ini kalau appliances tuh yang udah bentuknya alat ya. Ada juga software, contohnya yang ada di OS kita Windows misalnya. Atau bahkan ada yang namanya network firewall ya, yang biasanya dipasang di corporate network ya di perusahaan. Termasuk juga ada host atau personal firewall, misalnya di Windows atau di Linux dengan menggunakan IP tables ya. Nah, kemudian ya ini adalah bagaimana caranya kita mengkonfigure Windows Defender Firewall. Nah, Windows Defender Firewall adalah firewall yang built-in yang udah ada di Windows 10 ya, terutama yang soalnya Windows 7 dan Windows 8 udah nggak dipakai lagi, jarang dipakai ya. Nah, ini biasanya kita setting, kita bisa setel blockingnya melalui aplikasi atau melalui port tertentu. Ya, ini kita bisa enable ya atau disable ya dari sisi konfigurasinya ya. Jadi kalau kita nggak mau ya kita untuk testing misalnya kita disable dulu, kemudian nanti baru kita enable ya. Nah, proxy juga kita bisa setting. Biasanya proxy ini digunakan untuk mempercepat proses kita browsing ya. Atau bahkan kalau kita menggunakan untuk di pentest misalnya di security kita bisa menggunakan proxy untuk supaya bisa intercept komunikasi antara browser dan server ya.
Tapi biasanya sih digunakan untuk mempercepat sih ya proses browsing ya. Ya, itu aja tentang explain risk of using internet access methods, describe safe browsing practices and configure browser, kemudian identify the use and basic configuration parameters of firewall. Jadi firewall kita udah built in, jadi kita nggak perlu instalasi lagi. Sebentar, tadi ada kok saya punya itu nggak ke download ya. Ya, jadi saya sarankan untuk Anda sendiri yang baru-baru di IT, kalau Anda pingin browsing yang lebih apa istilahnya ya, yang lebih secure, Anda sangat disarankan menggunakan browser seperti misalnya Brave browser ya, yang notabene lebih ini ya, lebih secure ya. Ini saya heran nih kok nggak connect ya. Ya internet kayaknya agak sedikit lelet ya. Nah, ini tadi, jadi kembali lagi sangat disarankan menggunakan browser yang secure seperti ini, seperti misalnya Brave ya. Karena Brave ini dia menjamin privasi kita dan kemudian dia akan otomatis membuang cache-cache atau historical browsing kita. Ya. Nah, ini tiba-tiba browsernya ngawur. Ya. Oke, biarin aja deh. Ya. Nah, selain itu, tadi 4.3 ya. Ya, secure web browsing. Kemudian next-nya modul 4. Ya, ini saya akan terangkan juga. Module 4, Unit 4, using shared storage. Nah, ini adalah objektifnya list ways to share files and storage on local network. Describe means of sharing files and services on the internet and explain the importance of backups and configure simple backup options. Nah, ini. Jadi kalau kita mau connect ke misalnya ke satu storage yang tersimpan dalam satu server, ada beberapa teknik sih sebenarnya. Kalau di Windows itu paling gampang ya. Karena kita bisa connect ke satu storage atau media penyimpanan dengan menggunakan cukup menggunakan Windows Explorer ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa any drive atau folder attached to computer can be shared on a network. Jadi kalau kita punya hard disk yang nempel di komputer kita, kita bisa share. Kita klik kanan aja nanti kita bisa share ya. Fixed disk and the removable drive can be shared. The host computer must be turned on and the drive remain attached for the shared network ya. For the share to network. Jadi kalau kita punya hard disk eksternal, kita bisa klik kanan, kita share untuk orang lain ya. Dalam asumsi kita koneksinya dalam satu jaringan ya. Nah, yang lebih canggih Anda bisa menggunakan NAS ya. NAS ini adalah kepanjangan dari Network Attached Storage. Di mana ini adalah server appliance dictated to file sharing can be configured with multiple disk. Jadi kita bisa pasang isi misalnya 5 sampai 6 disk. Support multiple file sharing protocol and connected to the network and allocated an IP address. Jadi mau connect, kita tinggal connect ke satu IP tertentu yang memang udah dialokasikan untuk NAS-nya. Nah, ini juga kita bisa setting di Windows, misalnya kita bisa setting network printer sharing, ya, di mana kita bisa sharing printer kita supaya orang lain bisa connect. Ya, Anda bisa menggunakan Windows atau menggunakan hardware, ya, disebut dengan print server. Ya, supaya kita intinya adalah sharing, ya. Sharing satu printer supaya orang lain bisa menggunakannya. Oke. Nah, kemudian untuk kalau Anda bekerja di satu perusahaan, biasanya Anda akan diminta untuk join work group atau domain. Kalau work group itu dia peer-to-peer satu-satu, jadi tidak terkoneksi secara tersentralisasi. Kalau domain itu tersentralisasi. Jadi kalau kita kerja di perusahaan, biasanya workstation atau laptop kita harus connect ke satu domain tertentu, di mana semuanya dikontrol. Akses ke network, akses ke resources, semua dikontrol. Ya. Jadi Anda harus join ke domain. Nah, di sini ada opsi. Ya, kita tinggal pilih aja system protection, kalau nggak salah saya di systems, kemudian kita tinggal pilih opsi untuk connect ke satu jaringan tertentu atau domain. Setelah saya demokan ya. Nah, ini misalnya
Nah, kita tinggal klik kanan aja. Biasanya kita masuk ke sistem. Nah, kemudian di sini ada opsi. Ya. Ini ada opsi, sebentar saya lihat ya. Nah, kita harus pilih ke Advanced System Settings sebelah kanan, ya. Lalu kemudian di sinilah kita ada opsi buat connect ke domain. Kita tinggal pilih di sini bagian computer name, lalu kita tinggal pilih ini ya, ini computer description. Ya, ini by default di workgroup maksudnya sendiri-sendiri ya. Nah, kemudian kita tinggal setel. To use a wizard to join a domain or group, klik network ID. Jadi klik aja di sini. Nah, ini di sinilah kita mengisi ya. Misalnya this computer is part of business network atau home. Kalau home biasa cukup group. Kalau business network kita tinggal next saja, lalu tinggal my company uses network with domain. Oke, next. Nah, kemudian nanti kita tinggal isi domainnya, username-nya apa, password-nya apa, domainnya apa. Oke. Seperti itu kira-kira. Itu hanya berlaku untuk di corporate network atau di perusahaan ya. Nah, itu. Nah, kemudian untuk file and printer sharing, folder atau directory itu bisa di-share juga ya. Misalnya contoh kita bikin satu shared folder di mana kita ingin men-share. Anda bisa melakukan sharing pakai komputer laptop biasa atau komputer biasa atau bahkan server. Ya. Sistem operasi akan mengatur. Jadi tinggal kita pilih aja. Choose people to share with. Kita tinggal pilih apakah opsinya untuk read only atau read write, dia boleh, orang ini boleh, misalnya si David ini dikasih read, artinya dia cuma bisa baca, nggak bisa nulis ya. Kemudian ada juga kalau by default owner yang bikin file itu bisa punya akses full ya. Nah, ini kita bisa setel ya, bahkan kita bisa masuk ke advanced settings ya, to allow anonymous access ya with no security. Ini tinggal kita setting aja ke bagian advanced sharing settings. Nah, ini juga termasuk browsing network shares ya. Kalau network shares itu paling gampang, kita tinggal lihat ada icon-iconnya aja ya. Misalnya contoh pakai double backslash ya, namanya CompTIA misalnya di sebelah kanan ini ya. Dia biasanya menggunakan UNC atau Universal Naming Convention ya, tapi pakai double backslash ya, dua garis miring terbalik ya, dua. Oke, ini nanti baru kita bisa mapkan juga. Nanti saya akan kasih demo ya. Kemudian kita juga bisa hosted sharing and storage menggunakan misalnya HTTP atau HTTPS atau bahkan FTP. Tapi kita harus ada service yang jalan dulu ya. Ya. Jadi service FTP harus jalan, kita harus punya service-nya. Mungkin Anda bisa menggunakan tool seperti Site Manager untuk menjalankan HTTPS ya, menggunakan misalnya Apache atau menggunakan misalnya Internet Information Services atau IIS ya. Nah, kemudian selain itu juga ada cloud computing, di mana cloud computing ini lebih ke arah bagaimana kita bisa menyimpan storage atau kita menyimpan services kita itu di cloud ya. Nanti mungkin kita akan masuk lebih dalam lagi tentang pemahaman tentang cloud. Cloud ini bukan tidak berbayar ya, kebanyakan berbayar ya. Contohnya vendornya macam-macam, ada Apple, Google, Microsoft, Dropbox ya. Dia kasih akses kadang-kadang gratis ya, tapi kebanyakan sih bayar ya. Termasuk OneDrive yang biasanya terintegrasi dengan File Explorer ya. Nah, ini adalah beberapa contoh cloud-based collaborative application. Ya, misalnya contoh Microsoft Office 365, Google G Suite ya, Smartsheet. Biasanya itu udah terkolaborasi dan Anda bisa akses secara gratis. Kalau Anda punya Gmail, Anda bisa akses ini misalnya Google G Suite ya. Termasuk peer-to-peer file sharing yang biasanya digunakan di lokal ya, di rumah bisa ini. Peer-to-peer maksudnya komputer itu tidak join di domain, tapi masing-masing bisa melakukan sharing ya. Nah, termasuk juga penggunaan backup. Backup itu sangat penting. Anda bisa melakukan data backup. Saya sarankan Anda melakukan backup sesering mungkin, karena kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba nanti hard disknya ada masalah ya. Nah, backup itu bisa ada dua. Pertama data, kemudian system configuration. Kalau system configuration yang ada di Windows, sistem operasinya, kalau data ya data ya. Nah, kemudian backup consideration bisa on-site, maksudnya on-site itu di tempat kita sendiri atau off-site.
kita simpan hasil backup-nya ke satu tempat yang jauh atau tidak sama tempatnya di tempat kita. Kemudian backup media security, dari sisi security-nya kita harus kontrol juga ya bagaimana penyimpanan, storing-nya dan sebagainya. Termasuk point in time backup di mana Anda melakukan backup pada saat tertentu dan itu bisa Anda restorasi kapan saja ya. Dan harus juga punya schedule ya dan jadwal backup-nya kita. Ya. Nah, kemudian backup storage type macam-macam. Dulu sih paling banyak menggunakan tape ya, tapi sekarang bisa menggunakan hard disk ya atau SSD. Ya. Bisa secara lokal terkoneksi atau menggunakan tadi SAN atau NAS ya, network attached storage, atau bahkan ya kalau kita misalnya WA ya, WA itu kan WhatsApp ya, dia otomatis nge-backup ke Google Drive kalau nggak salah saya ya. Itu adalah contoh dari cloud-based backup ya. Atau menggunakan beberapa protocol methods ya for comprehensive backup. Misalnya bisa pakai local storage untuk point in time backup yang pada saat itu ya, atau menggunakan cloud storage. Misalnya contoh kalau Anda storage di hard disk tidak cukup, Anda bisa backup itu ke misalnya Google Cloud ya, Google Drive ya, atau pakai Mega dan sebagainya. Nah, kemudian file backup sama critical data. Jadi Anda harus memilih juga apa-apa yang harus Anda backup ya, tidak semua harus Anda backup ya. Where is critical data stored ya, and do the location selected cover or critical file. Jadi tidak semua file itu harus di backup, tergantung criticality dari file itu sendiri ya. Oke. Ada yang minta Zoom link-nya, tolong lagi dong. Mungkin ada yang mau ini. Nah, kemudian database backup, ini database backup agak spesifik ya. Dia bisa menggunakan replikasi, ada point in time backup, dan snapshot. Yang paling bagus sih sebenarnya snapshot backup dan replikasi. Karena kalau replikasi itu biasanya ada master dan replika. Ya. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih detail di bagian A+ dan Network Plus. Ya. Jadi di sini cuma dikasih gambaran kasar aja. Ya. Nah, kemudian termasuk juga melakukan backup terhadap operating system, sistem operasi. Ya. Ini penting ya karena takutnya ada corruption ya, ada kerusakan ya, karena malware, karena storage-nya sendiri bermasalah ya, jadi harus di backup juga ya. Kadang-kadang kita tidak terlalu memikirkan backup ya, terutama kalau Anda udah menggunakan hard disk ya, tapi sangat disarankan untuk menggunakan backup karena kita nggak tahu ya pada suatu saat bisa aja hard disk-nya bermasalah ya. Nah, di Windows 7 dan Windows 10 itu ada opsi untuk backup ya, kita tinggal pilih file history ya. Ini di Windows 8 dan Windows 10 itu kelihatan kapan file itu dimodifikasi, kapan itu di backup. Jadi ada opsi sih sebenarnya ya. Di versi Windows 7 itu ada opsi untuk melakukan backup ya. Nah, tapi sangat disarankan untuk menggunakan backup dengan tool-tool dari third party karena biasanya tool-tool dari third party atau pihak ketiga itu lebih reliable ya. Padahal sebenarnya Windows sendiri udah ada sih ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa setel ya frekuensinya ya. Kita bisa setel frekuensinya. Oke. Backupnya, wah kebetulan nih di rumah mati lampu nih, tapi ya saya koneksinya masih lumayan sih, masih cukup waktu sih ya. Ya, jadi frekuensi backup itu bisa disetel ya, kapan setiap jam atau setiap satu jam sekali atau setiap hari ya, atau setiap minggu dan sebagainya ya. Nah, ini ada contoh untuk melakukan restorasi. Restorasi digunakan kalau misalnya ada masalah error atau masalah konfigurasi ya, kita bisa melakukan testing terhadap file-file atau data-data yang kita sudah backup ya. Restorasi penting sekali ya karena kalau dalam posisi ada error, backup-nya misalnya data kita kena virus dan sebagainya, kena malware, kita bisa restorasi ya. Nah, saya rasa itu aja ya. Ini reviewnya, list ways to share files and storage on local network, describe means of sharing files and services on the internet. Ya, bisa kita sharing dengan menggunakan Google Drive misalnya, kita tinggal kasih link-nya, kemudian explain the importance of backup. Nah, untuk demo sedikit saya tunjukin ya. Kalau saya mau melakukan ini ya.
Jadi ini Anda bisa gini. Saya pakai File Explorer. Nah, kemudian saya masuk ke satu direktori tertentu. Kita tinggal, misalnya ada satu direktori, saya bikin namanya semi. Ya. Nah, kemudian kita bisa share folder ini, kita klik kanan aja. Lalu kita pilih properties, lalu kita pilih sharing. Nah, di sini kita bisa share buat orang-orang. Misalnya contoh, karena kebetulan saya punya komputer ya, saya sendiri yang pakai, saya nggak bisa sharing ke lain ya. Harusnya sih bisa kita tambahin user-user yang ada di sini. Ya, tinggal kita isi aja usernya. Ya, kebetulan ada Semi yang udah owner ya, jadi kita kalau kita ada user, kita tinggal ketik aja user baru. Nah, untuk nambah user, kita tinggal masuk ke computer management. Ya, misalnya saya bikin ini ada untuk anak saya, ya, saya tinggal masuk ke sebentar. Local users and groups, kita tinggal masuk users, kita klik kanan aja, kasih nama baru, misalnya user, namanya username, misalnya nama anak saya, Andri, Anto. Nah, full name-nya Andrianto. Nah, kita tinggal kasih password, whatever password, ya. Ya, kemudian kita create aja, oke. Nah, karena filenya karena Andrianto udah aku, oke, saya tinggal nambahin di sini, misalnya usernya Andri, kita tinggal add aja. Oh, nggak ada ya? Kenapa ini tidak ada? Nah, ini udah, saya tinggal add aja. Nah, tinggal kita setel aja permission-nya, mau read write, ya. Oke, kemudian kita klik share. Nah, itu. Nah, kemudian untuk akses ini ada ini ya. Ini aksesnya double backslash, jadi 2 kali backslash ya. Kemudian nanti tinggal namanya misalnya ini ya. Ini individual itemnya ya. Oke, ini adalah individual itemnya seperti ini. Double stack desktop ya. Kemudian nama komputer saya garis miring terbalik itu Semi, ya udah. Kita tinggal akses saja dari sini. Double backslash nama file saya. Ya, misalnya tadi apa sih namanya, lupa saya. nama ininya tuh lupa saya, nama komputer saya. Nah, ini desktop ya. Nah, ini. Ya. Nah, ini adalah cara kita melakukan akses terhadap folder tadi. Jadi nama komputer saya double backslash ya 2 kali ini. Kemudian nama komputer terus nama folder. Gitu aja. Oke. Nah, ini kebetulan lagi nggak ada listrik ya. Ya, sebenarnya kita masih ada materi yang lain ya, ada beberapa slide ya, jadi ada modul 4 ya, jadi modul 4 ini ada modul 4 unit 5 ya. Ya, dari modul 4 unit 5, modul 5 unit 1, 2, 3 dan 4 ya, ini jadi ada beberapa modul yang tidak kita sempat bahas lagi. Anda bisa ini contohnya di sini ada modul 4 unit 5 using mobile devices ya. Ini kita tidak bahas. Kemudian modul 5 unit 1 security concern itu juga kita tidak bahas. Nanti kita akan bahas lebih detail di materi yang lebih tinggi. Kemudian ada modul 5 unit 2 using best practices. Ya, modul 5 unit 3 using access controls. Ini kita akan bahas lebih detail di Security Plus. Kemudian modul 5
unit 4 behavioral security concept. Nah, ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 modul yang tidak kita bahas, tapi Anda kan sudah ada ya, jadi tolong download materi berupa PDF dan nanti Anda tinggal baca-baca ya. Itu saya kasih untuk self study ya, bisa self study atau ini untuk belajar sendiri. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ini lagi mati lampu nih benar-benar. Tanya Pak Semi. Izin nanya, Pak. Izin nanya Pak Semi. Ya, silakan. Yang pertama, misalnya kita mau buka port RDP ya Pak, 3389 itu apakah harus dari hostnya personal laptop kita atau bisa harus dari firewall ya atau apa namanya router? Ya kalau untuk buka ya, maksudnya bukanya gimana maksudnya Pak? Ya untuk allow biar bisa kita remote desktop gitu. Oh itu biasanya harus dari firewall Pak. Oh enggak. Tapi kalau kita misalnya contoh tidak ada firewall atau misalnya built-in firewall, begitu kita aktifkan remote desktop, kita harus masuk ke firewall, misalnya Windows Firewall, kita setel bahwa host ini bisa menerima koneksi dari luar, misalnya menggunakan port 389 misalnya. Ya. Terus yang kedua Pak, ya. Kalau untuk NAS tadi itu cuma perangkat keras atau ada OS-nya di dalamnya atau? Kalau NAS itu setahu saya ada hardware-nya. Saya sendiri pakai di rumah. Selain itu juga kalau untuk yang software itu sebentar. NAS ya, NAS itu ada software-nya juga. Saya lupa namanya itu. Open NAS kalau nggak salah saya. Free NAS. Free NAS ya, Free NAS. Itu terinstall di bare metalnya tadi ya? Di hardware-nya. Terinstall di hardware-nya itu FreeNAS-nya. Enggak, kalau yang di hardware itu bisa. Jadi bisa setahu saya sih kalau FreeNAS itu dia lebih ke software ya. Bentar, fitur chat-nya saya udah matikan nih ya. Ya, saya udah matikan. Jadi belum. Ya, FreeNAS. Maksudnya FreeNAS ini terinstall di hardware-nya NAS tadi ya, Pak? Tidak. Oh, tidak. Ya, tidak. Ini sendiri dia gitu ya? lebih untuk memanage, Pak, melakukan manajemen terhadap NAS itu sendiri. Nah, kalau NAS sendiri biasanya kalau kita beli misalnya ada NAS, biasanya ada software sendiri dia. Oh, gitu. Ya. Kalau FreeNAS ini kalau vendor ya, Pak, saya ya? tidak ada storage yang mungkin saya storage-nya pakai hard disk biasa, saya bisa jadikan itu NAS. Oh, nanti Anda bisa lihat-lihat ininya. Ya, silakan. Kalau FreeNAS itu Mas, kayak Linux operating system begitu loh. Itu pakai FreeNAS dibuat sendiri, PC-nya si Mas bisa dijadikan storage, jadikan NAS, install OS itu Mas, gitu loh. Oh. Nanti boleh baca-baca Pak tentang file server ya. Ya. Jadi bisa banyak hard disk Mas bikin PC Oke, yang kosong. lain mungkin saya kasih 5 menit untuk ini. Nanti habis ini kita. Ya, Pak Semi. Ada beberapa modul yang tidak saya bahas secara langsung begini, maksudnya tidak saya kasih penjelasannya. Tolong itu dibaca-baca karena beberapa modul tadi berhubungan dengan security dan nanti kan kita ada belajar tentang security plus, jadi lebih detail di situ. Ya, nanti. Halo Pak Semi. Halo. Izin Pak Semi. Kayaknya mati lampu di tempat Pak Semi. Putus kayaknya Pak Semi. Keluar Pak Seminya. Ya mati lampu. Lagi minum mungkin. Halo. Ya Pak Semi. Halo Pak Semi. Ya, ini koneksinya lagi putus ya, jelek sekali nih. Di sini mati lampu lalu putus lagi nih. Oke, jadi ya
Ya, itu aja. Jadi ada beberapa, sekali lagi, ada beberapa modul yang saya tidak bahas karena berkaitan dengan security dan nantinya akan kita bahas lebih detail di Security Plus dan Network Plus ya. Jadi untuk sementara ini untuk dasar ya cukuplah kalau menurut saya, dan tolong baca-baca materi tadi ya untuk persiapan Anda ujian atau mock. Nah, kalau kembali lagi tadi kalau Ada malam di ini Telegram dari ya, Pak? ya betul. Pak, saya izin Jadi bertanya sebentar, boleh Pak? Dikit Ya, aja, Pak. silakan. Pak, itu yang dimaksud dengan domain tadi itu apakah domain yang disediakan oleh provider atau memang ada IP khusus atau apa ya, Pak ya? Oh, itu domain itu biasanya domain internal kita. Kalau kita bisa aja punya domain yang bisa diakses secara internal maupun eksternal. Ya, gitu Pak. Contoh misalnya saya ada domain misalnya apa ya namanya, misalnya gudanggaram.co.id. Nah, gudanggaram.co.id dari luar bisa diakses karena ada DNS. Dari dalam juga bisa diakses yang biasanya diinstalasi sebagai Active Directory domain. Gitu, Pak. Oke, berarti itu apa namanya, tujuannya memang untuk penggunaan internal aja ya, Pak ya? Karena apa ya? Saya tadi agak sedikit bingung ya, pengaplikasiannya itu nanti seperti apa gitu loh, Pak. Kalau misalnya Kalau domain itu sendiri biasanya kalau domain di internal biasanya untuk memanage resources yang ada di internal network. oh, jadi Sedangkan- memang itu udah di setting sendiri ya, Pak ya? Ya, ada setting sendiri dan itu bisa di mapping ke domain yang ada di luar. Jadi satu domain untuk internal maupun eksternal bisa atau cuma khusus untuk internal. Dan tujuan utamanya adalah untuk memanage resources yang ada. Contohnya desktop komputer, ya, laptop, printer, file, folder dan sebagainya gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Nanti kalau kita udah masuk ke networking, saya akan jelaskan lebih rinci lagi deh. Soalnya ini kan masih dasar ya, tapi ya minimal ya Bapak punya pertanyaan, saya udah jawab ya. Jadi domain itu sebenarnya lebih untuk mengontrol, memanage resources secara internal ya. Tapi kalau domain dari misalnya contoh google.com atau microsoft.com itu adalah domain yang bisa diaplikasikan di dua zona internal maupun zona eksternal gitu. Oke, Pak. Oke, Oke. makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, nah jadi tadi ada beberapa modul yang tidak saya bahas karena berhubung dengan waktu dan saya kasih waktu untuk Anda self study ya, baca sendiri karena ada beberapa modul yang berhubungan dengan security dan security itu akan kita bahas di Security Plus dan Network Plus ya. Jadi berkaitan sih sebenarnya. Cuma di sini ini kan dasar-dasar aja. Kedua, masalah tesnya. Untuk testing untuk yang mock test saya akan mulai setelah ini. Saya akan buka, saya kasih linknya ya di Telegram Group. Kemudian kalau hari ini tidak bisa ikut, ya, kalau hari ini tidak bisa ikut, misalnya Anda bisa ikut lagi. Nanti saya akan buka lagi mock testnya di minggu depan. Nanti saya kasih tahu di ini, di apa istilahnya di Telegram Group. Oke. Ada yang mau nanya masalah tes? Iya Pak. Mock testnya Saya, itu Pak. materinya sama yang ini Pak, yang di-share tadi Pak. Ya dokumennya juga. dong, materinya sama dengan yang kita sudah bahas ini. Jadi nggak bakalan lari kemana-mana kok. Baik, Kalau Pak. saya Terima kasih, Pak. bahasnya tentang ITF, IT fundamental, ya pasti tesnya IT fundamental juga. Nggak mungkin saya cari yang lain gitu loh. Terima kasih Pak. Ya, Nanya Pak Semi, ya. kalau latihannya itu yang 40 soal itu ya Pak ya? Latihan 40 soal, tapi setelah ini saya akan matikan itunya. Saya akan matikan latihannya. Udah langsung mock test hari ini, ya. Oh baik Pak. Ya, karena saya kasih waktu lumayan panjang ini dari jam 9 sampai jam 12, berarti ada 10, 11, 12, 2 jam ya. Saya kasih waktunya. Oke, nanti link saya sebentar, saya kasih linknya juga di. Tanya lagi Pak Semi, Telegram Group. ada retake-nya nggak kalau tes ini? Tidak ada retake. Oh baik Pak. Jadi kalau udah nggak lulus, kalau nggak lulus kan bisa ngulang ya saya bilang ya. Berarti itu Ulang minggu depan Pak, boleh Pak, boleh ngulang. ya itu dianggap retest lah, nggak apa-apa lah, boleh lah. Jadi tapi tidak retest sekarang. Jadi maksudnya kalau hari ini sudah selesai, minggu depan boleh. Bagi yang nilainya rendah boleh ngulang, atau bagi yang tidak ikut hari Bisa ini ngulang. bisa ngulang. Baik, Pak. Baik.
Berarti kalau yang mulainya minggu depan udah sama sekali final ya Pak ya? Ya, udah final itu. Baik, terima kasih Pak Semi. Ya, itu linknya udah saya kasih ya. Saya akan kasih lagi linknya di kita punya ini. Grup chat. Ya, grup chatting ini ya. Nah, ini sebentar saya aktifkan dulu ya. Anda sudah bisa mulai dari sekarang. Sebentar saya aktifkan dulu. Ini para ini baru. Ya, sebentar ya. Saya aktifkan dulu linknya. Dan ini nggak boleh cheating ya, nggak boleh nyontek ya. Kerjakan sebisanya. Sebentar ya, ini kok agak lama ya. Ya. Ini saya aktifkan dulu ininya. Mock test 100 soal. Ya, Anda sudah boleh mengerjakannya mulai sekarang. Ya. Jangan lupa kasih nama lengkap ya. Kalau namanya out-outan nanti saya nggak anggap ya. Nama lengkap, nama depan, nama belakang, ada nama tengah juga boleh, tapi dengan catatan isinya yang benar ya. Kadang-kadang kemarin tuh saya lihat ada namanya anak asuh cyber, bingung saya. Ini namanya siapa ini? Kasih nama lengkap Anda ya, jangan sembarangan ya. Oke, saya rasa itu aja untuk malam ini. Silakan Anda tadi linknya udah saya kasih belum ya? Nah, udah ya. Nanti Silakan Anda tesnya mencoba itu mock test. gimana Pak? Kembali lagi untuk lulus mock test Anda harus punya skor 70% minimal. 70% ya. Di atas itu lebih baik, di bawah itu dianggap tidak lulus. Oke, selamat malam semua. Silakan Anda coba tesnya sebisa Anda ya. Kalau nggak lulus kan nanti minggu depan boleh retest ya. Dan yang nggak ikut malam ini bisa ikut tes minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang mau tanyain lagi, silakan di chat room ya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Satu.